Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manohar Rahelinda. Saya dari 10.2. Saya akan menjelaskan materi tentang kesadaran hukum, tujuan hukum, dan sumber hukum. Yang pertama yaitu adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketentraman, ketertiban, keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Adapun 5 hal penting di dalam kesadaran hukum. Yang pertama yaitu adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, penataan hukum, pengharapan terhadap hukum, dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran hukum. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam suatu masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat memahami semua hak dan kewajibannya. Dan yang kedua adalah tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap penegakan hukum. Dan yang terakhir ada cara untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran hukum, mempraktikkan perbuatan hukum, dan yang terakhir adalah melaksanakan sikap hukum. Yang kedua adalah tujuan hukum. Tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan adanya kesadaran hukum. Berikut ini tujuan hukum berdasarkan teori menurut Rumoka. Yang pertama yaitu teori keadilan, teori utilitas, teori gabungan, dan teori ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sementara itu, Rumokoy membagi beberapa fungsi hukum, yaitu yang pertama, memberi pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi konflik dalam masyarakat. Adapun alat untuk penegak hukum, yang pertama yaitu polisi untuk mencegah dan menanggulangi, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pemutus perkara. Dan yang terakhir adalah sumber hukum. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan sebagai bahan penyusunan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, sumber hukum tertulis. Sumber hukum tertulis adalah hukum yang berlaku dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah adat atau kebiasaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.